Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sadaqallahul aliyul azim. Saya muliakan saya hormati para asatidz Syatian dan para asatidz yang lainnya yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Seluruh jajaran Majelis Rindu Surga yang juga mudah-mudahan hari ini Allah berikan selalu kebahagiaan. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selamat fi yaumil qiyamah, yang Allah kasih hadiah surga yang terindah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu jangan pernah bergantung dari ibadah yang kita lakukan. Tapi bagusnya hidup itu bergantung kepada Sang Pencipta seluruh alam dan jagat raya. Kalau orang yang bergantung hidupnya dari ibadah saja, bisa jadi dari sela-sela ibadah ada rasa sombong dan merasa dirinya paling benar. Karena kita bisa ibadah, Allah yang memberikan fasilitasnya. Kita bisa sholat karena Allah yang memberikan dan menguatkan dua kaki kita untuk berdiri. Kita bisa ibadah berdoa, Allah juga yang memberikan tangan kita untuk mampu tengadah. Kita bisa berjalan ke masjid, mushola dan rumah-rumahnya Allah karena Allah yang kasih fasilitas mata kita untuk bisa melihat dan sampai kepada tujuan. Ketika kita terpanggil oleh panggilan Allah berupa panggilan sholat ataupun panggilan yang lainnya, karena Allah pun yang ngasih fasilitas telinga kita untuk selalu bisa mendengar. Ketika kita beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun karena Allah kasih fasilitas mulut kita masih bisa berucap. Jadi kalau orang itu bergantungnya semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia lihat, apapun yang dia pijak, apapun yang dia gapai, apapun yang dia dengar, apapun yang dia ucap, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bergantungnya hanya dengan ibadah saja, maka bisa jadi ibadah tersebut mampu menimbulkan kesombongan dan merasa diri kita paling benar. Banyak orang-orang yang sekarang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya paling benar dari ibadah yang sudah dilakukan, sehingga tanpa sadar menyalahkan ibadah orang lain. Tidak punya hak kita untuk menghakimi sesuatu. Kalau mengoreksi secara baik dan tujuannya memotivasi, nggak jadi masalah. Tapi kalau koreksi tujuannya melemahkan, merendahkan, mencari kesalahan, ini perlu kembali dipikirkan. Bahwa sesungguhnya hamba itu tempat nongkrongnya kesalahan, kemaksiatan dan dosa. Siapa di antara kita yang belum pernah ngerasain kemaksiatan? Siapa yang di antara kita yang belum pernah duduk di antara gelapnya dosa? Siapa di antara kita yang sudah merasa bersih benar dari kemaksiatan? Nah, yang paling bagus yang dulu pernah saya omong, orang-orang yang paling hebat itu orang-orang yang bukan cuma mencari kebenaran, tapi orang yang belajar dari kesalahan, mengakui kesalahan dan meninggalkan kesalahan yang saat itu mereka lakukan. Oke. Nah, bagusnya itu kita jadilah seperti pohon bambu. Kalau pohon bambu itu masih bayinya enak buat rebung ya, mudanya enak, tuanya pun bermanfaat.
Nah, kalau orang sudah filosof hidupnya seperti pohon bambu, kecilnya bermanfaat, mudanya bermanfaat, tuanya bermanfaat, insya Allah akhir hayatnya menuai kebahagiaan yang luar biasa indah. Jangan pula kita bergantung dengan ilmu kita. Tetap aja kita bergantungnya kepada Allah. Sebab yang maha memberikan ilmu itu Allah. Orang kalau yang bergantung dengan ilmunya saja, maka akan mencuat rasa kesombongan. Pun sama, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Yang membuat otak kita ini Allah, yang mencerdaskan Allah. Bahkan al-ilmu nur wa nurullahi la yudalil as. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan hadir bagi orang-orang yang akrab dengan kemaksiatan. Urusan pinter bodoh ini urusan Allah. Tapi berusaha belajar, mempelajari, mengikuti pembelajaran, insya Allah dari ikhtiar tersebut menuai ibadah yang luar biasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Jangan pula bergantung kita kepada harta, tapi bergantunglah kepada siapa yang memberi rizki kita. Kalau orang cuma bergantungnya kepada harta, bisa jadi menciptakan dua. Satu, kesombongan. Dua, merasa hebat di dunia. Yang ketiga, orang yang bergantungnya dengan harta, maka tidak pernah punya kepuasan dari harta yang dia miliki. Selalu kurang, padahal harta itu sudah menutupi setiap ubun-ubunnya. Tapi kalau bergantungnya dengan harta, siapa yang bisa menahan harta itu? Maka selalu kekurangan, padahal ada dalam kelebihan. Jadi terima aja takdir dari Allah. Karena rizki yang paling bagus bukan banyaknya, tapi rizki yang paling bagus karena kualitas berkahnya. Biarkan gaji kita 1 juta sebulan, tapi anak istri kita ada dalam koridor kesoleh dan soleha. Dibanding harta kita ratusan juta, miliaran, sementara keluarga kita jauh dari koridor ajaran agama Allah. Sebab kenapa? Sebab yang kembali kepada Allah, harta itu bukan bentuknya, tapi harta yang kembali kepada Allah adalah amal, sedekah, zakat, dan ibadahnya. Jangan juga kita bergantung kepada dunia, tapi kita mesti bergantung kepada siapa yang menciptakan dunia dan seisinya. Sebab kalau orang bergantung kepada dunia, maka dia akan hubbud dunia, akan cinta dunia, lupa dengan akhirat. Menjadikan dunia ini sebagai tempat dan terminal yang abadi. Padahal dunia ini cuma terminal pemberangkatan saja. Perumahan sementaranya barja, dan perumahan abadinya adalah akhirat. Jadi bahasa kasarnya, sesuatu yang tidak abadi dalam kehidupan kita, cintai sewajar-wajarnya saja. Nggak perlu bergantung, tapi kita mesti bergantung pada yang menciptakan seluruh jagat, rezeki, tubuh, dan lain sebagainya, itu Allah Azza wa Jalla. Nah, jujur saja kualitas ibadah kita ini adalah kualitas ibadah orang-orang yang minim. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita, kita pakai buat Allah itu cuma berapa menit. Bahkan ketika ibadah saja ada keterpaksaan atau sekedar menggugurkan kewajiban. Sehingga kadangkala ibadah kita di hadapan Allah tidak memperkuat keimanan, sehingga Allah menciptakan ujian agar kita lebih banyak berpikir tentang Tuhan. Nah, kadangkala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sikapnya masih separuh hati. Kalau seandainya kita dihadapkan di hadapan Allah, kemudian membawa amal ibadah yang wajib saja, kayaknya tipis harapan kita pengen masuk surga atau masuk ke dalam surga. Kalau cuman ibadah wajib yang kita setorkan kepada Allah sebagai andalan kita untuk bisa menduduki surga, kayaknya tipis harapan kita memasuki surganya Allah. Karena apa? Karena di antara ibadah kita saja masih banyak hal-hal yang berbau pemburuan dunia. Ada orang yang sholat pengen kaya, ada orang yang sodako pengen diganti 700 kali lipat saja, ada orang yang zakatnya banyak pengen publikasi media gegap gempitanya masa, ada orang yang datang ke rumah-rumah Allah cuman pengen cari pamor bahwa dia orang baik saja.
Ada orang yang berangkat haji karena gengsi, karena harta banyak dibilang belum haji. Padahal seluruh kemampuan ibadah ini dasarnya mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ibadah kita kurang, ibadah wajib kita masih bolong-bolong, kemudian kemaksiatan masih banyak merajalela, maka kita cari sumber hidayah, mencari sumber hidayah. Memang hidayah itu hak Allah. Hak Allah hidayah, hak prerogatif Allah. Orang muslim sendiri belum tentu dapat hidayah, tapi ada orang non muslim bisa jadi dapat hidayah, karena hidayah ini hak Allah terhadap hamba-hambanya. Tapi boleh nggak kita menjemput hidayah? Ayo kita menjemput hidayah. Supaya apa? Supaya kita lebih terarah. Yang kedua, lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjemput hidayah? Banyak menyebut kekasih Allah, bergaul dengan pewaris-pewaris kekasih Allah, duduk di majlis-majlis taman-taman surganya Allah, bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah kita kecepretan hidayah, bahasa kecilnya. Kalau kita duduk dengan ulama, insya Allah kita dapat cahaya. Dulu kan ketika Rasul pengen di Isra Mi'rajkan, Rasul duduk di Hijr Ismail, dihimpit kiri kanannya pamannya dan keponakannya. Ketika malaikat pengen ngambil Rasulullah untuk Isra Mi'raj, malaikat bingung, mana Rasulullah? Karena ketiga orang tersebut yang depan Hijr Ismail itu semuanya bercahaya sampai bulak-balik. Lalu apa kata Jibril? Ambil yang tengah, itulah Rasulullah. Dari cahaya beliau lah maka kiri kanannya terpantul cahaya yang terangnya luar biasa. Jadi kalau sampean duduk bareng ulama, insya Allah dapat cahaya dan ketempelan cahaya. Kan dulu sering kita dengar kalau duduk sama tukang minyak wangi, lalu kalau duduknya di mobil sampah, duduknya di mobil tinja, duduk bareng ulama dapat keberkahan. Nah sering duduk, cuman kan kita duduk sama ulama tuh tabu banget. Bentar-bentar suruh sholat, bentar suruh ngaji, ribut kagak ada yang lain apa gitu. Tapi kalau duduk samping bos kita hormatnya luar biasa. Sementara duduk di samping ulama katanya biasa-biasa saja. Padahal ulama-ulama tersebutlah yang kalau kita duduk di sampingnya, dekat dengannya, insya Allah bakal jadi sumber hidayah. Kan dulu dinyanyiin sama Hopik tuh, tombo atiku lima perkorone, kaping sisan moco Quran sama nani, kaping pindho salat wangi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpul. Kumpulono jangan kumpul kebo. Kaping papat wetangira ingkang luwe, kaping limo dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Itu. Kalau kita pengen jadi orang-orang yang insya Allah kecepletan hidayah, pengen hati kita tenang, hidup kita pasrah, semuanya serba lillahi ta'ala. Semua unsur kan ada di hati. Otak yang bekerja, perannya hati. Tangan bergerak, perannya hati. Makanya ada obat-obat buat penenang hati dan jiwa kita. Pertama apa? Baca Quran sama maknanya. Ayo baca Quran, dalami baca Quran, dalami maknanya. Ini kadang-kala kita Quran dianggap seperti koran sih. Kita baca seakan-akan sekedar menggugurkan sunnahnya doang. Padahal kalau Al-Quran kita dalami maknanya, terapkan dalam kehidupan, insya Allah nur cahaya dapat, syifa kesembuhan hati dapat, huda petunjuk juga bakal didapatkan. Makanya orang-orang yang hafizul Quran ini jarang tersesat di dua kehidupan, di tiga kehidupan malah. Nggak tersesat, di dunia nggak tersesat, di barzah jasadnya diawetkan, dan di akhirat dengan Al-Quran tembus menuju jannah. Kita ngapal susada,
Yang penting dibiasakan, one day one ayat dah. Tapi ikhlas karena Allah. Berbuat baik itu jangan dipaksakan juga. Sebisanya kita aja. Saat gua sehari semalam paling doyannya cuma 1 ayat. Baca 1 ayat daripada kagak. Saat aneh sehari semalam kuatnya 1 juz, baca 1 juz. Nah itu. Ya. Nah, perlu kita cari tuh tambahan-tambahan supaya kita mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtuwa." Ini kan dahsyat nih. Kita nuntut ilmu kayak begini kan bukan cari pinter, bukan cari cerdas, bukan pengen jadi orang hebat. Pinter, cerdas, hebat urusan Allah. Tapi kita yang duduk begini ngaji nih, salah satunya pengen cari keberkahan. Yang kedua, pengen cari keindahan, tujuan kehidupan. Nuntut ilmu juga jangan cari mulia, sebab ilmu itu udah mulia. Kalau orang punya ilmu masih pengen dimuliakan, tanya lagi, dia ngajinya di mana? Kalau orang punya ilmu pengen punya martabat, tanya lagi, ngajinya dulu kayak apa? Sebab ilmu, orang yang punya ilmu atau kita menuntut ilmu itu jelas, ilmu itu mulia, ilmu itu bermartabat, ilmu itu tinggi derajat. Jadi orang yang menuntut ilmu nggak perlu cari kemuliaan, insya Allah Allah muliakan. Orang yang menuntut ilmu nggak perlu cari martabat, insya Allah Allah tinggikan martabat. Orang yang menuntut ilmu nggak perlu ngoyo nyari rizki, sebab dari ilmu terbuka gerbang rizki. Ya, saya tanya, kita ngaji gini terbuka gerbang rizki nggak nih? Terbuka nggak? Kopi bayar nggak? Gorengan bayar nggak? Cabenya lu punya 10 bayar nggak? Ntar nih ada apa hari ini? Wah, ayam, nasi, semangka bayar nggak? Kalau semua yang ada di sini dijumlahin ke warteg berapa jumlahnya? Hah? Ribuan mau nggak pakai cuci mulut, betul nggak? Paling yang lu tenggak kobokan doang. Gitu. BBM lagi naik bang, tempe aja naik semua sekarang gitu kan. Orang duduk begini aja di majelis ilmu, otomatis lagi dapat. Abang kopinya bikin sendiri apa enggak? Bikin. Ada yang bikinin kan? Rezeki enggak? Coba anda ke kafe sekarang dibikinin. Satu kopi begini berapa harganya? Itu baru duduk pengen nyari ilmu doang, rezeki udah bertebaran. Yang nyata loh. Apalagi yang nanti Allah suntik rezeki kita dengan kita ibadah kepada Allah. Makanya man intaqala liyata'allama ilma, siapa orang yang pindah-pindah nuntut ilmunya. Ini dari sini nih, kalau ada pengajian abang pindah ke sana nih. Dengar lagi di pengajian pindah lagi ke sana nih. Apa katanya? Ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Maka Allah gugurin dosa-dosanya sebelum kita berangkat pengen pindah. Yang lain ngaji, kalau bisa dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi ngaji aja itu. Ya kan? Tapi nggak dapat duit ya, lah kumpulin aja nih yang ada di sini di piring. Kalau 24 ngaji kan penuh juga kulkas kan gitu. Nih gitu ya. Goreng lagi, jual lagi kan gitu. Berpindah-pindah kita menuntut ilmu, sebelum kita beranjak saja sudah berguguran dosa-dosa. Makanya abang dari rumah nih datangnya nuntut ilmu, tujuannya nuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka dari rumah itulah di jalan berguguran dosa kita. Inilah cara satu kita mendapatkan hidayah, salah satu cara mendapatkan hidayah. Makanya biar habis dosa kita, lu kesini jalan kaki, jangan naik motor, bingung mau gureng motor. Kita dari sini pindah ngajinya ke Lampung, jalan kaki, insya Allah. Dosa habis, kaki habis, ya, gitu. Nah ini cara kita mendapatkan hidayah, cara kita mendapatkan kebaikan tuh. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ini baru nuntut ilmu pengen duduk sama ulama. Berpindah-pindahnya ke ulama yang satu, ke ulama yang satu, ke ulama yang satu. Maka baru pengen bergerak aja, belum bergerak baru pengen bangkit aja. Sudah berguguran dosa-dosa kita. Apalagi kita meniti dari setiap langkah kita. Bahkan duduknya begini bisa jadi digugurin dosa-dosanya. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Dosa kita banyak bang, kalau nggak cara gugurinnya pakai yang lain susah. Kalau ngandelin yang wajib-wajib, paham dah bang ah. Dohor yang aja 26 orang kita masih belum bangkit-bangkit juga. Betul ya?
Masya Allah tuh ya. Kemudian apa nih yang hebat lagi? Akramu ulama fa innahum indallahi karama'u mukramun. Ente mulia indah ulama. Sebab al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Kenapa ulama mesti dimuliakan? Karena ulama itu mulia dan dimuliakan oleh Allah. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah pasti mulia. Dan ketika kita berteman sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, otomatis kita kecipratan kemuliaan. Tapi ulama yang bagaimana saat alim? Memang orang-orang yang ulamanya udah nggak hubud dunia. Saat dia pinter banget, cuman kagak alim ya. Kita cari ilmunya, nyari berkah. Duduk bareng dia ya nggak apa-apa dibanding duduk bareng copet. Enak aja, dibikin enak aja bang. Siapapun ulamanya, siapapun orang alim, siapapun mereka yang menjadi pewaris-pewaris Nabi, ayo bergaul dengan mereka. Makanya kalau lu duduknya deket kiai itu serba beruntung dah. Coba nih, ente lagi tahlilan ya, 40 hari, 7 hari, atau haul. Duduknya antum di samping kiai, berkah nggak? Biasanya apel tuh di depan siapa? Nah, anggur, kopi, susu, rokok, bener nggak? Nah kalau ente tahlilan duduknya ke depan samping kiai, kira-kira apel kecomot nggak? Comot, kantongin. Malah yang malunya kiai, biasanya kiai ada segala macam jarang nyomot. Ya, kita pengalaman kita. Kita kalau lagi tahlilan tuh kita emang jarang makan, jarang nyomot karena kita udah paham pasti bungkusannya lebih gede. Tapi kan ente yang paling cakep. Kira-kira ada rokok 2 bungkus, ente nggak bawa rokok. Ente nyolek kiai, rokoknya dipinta ya. Kira-kira kiai tahan apa kagak? Kata kiai, udah lu sebungkus, gue sebungkus dah. Akur. Asik kan? Enak kan? Itu baru duduk ikut tahlilan doang itu. Kira-kira kalau kiai pas selesai, dia masukin ke piringnya nggak? Ke ininya. Nah, dia kan gengsi. Nggak mungkin dari piring dimasukin gitu. Ujung-ujungnya siapa yang untung? Kita, pisang geser, jeruk geser, anggur geser. Cuman kata kiai, ini kalau yang ini digeser, gue berontak juga nih. Itu baru duduknya doang itu. Makanya kalau tahlil jangan jauh-jauh dari itu. Pulang kagak sengaja nih, besek kiai kita bawa pulang kagak sengaja ke bawah sama kita, ditelepon kagak sama kiai? Kagak. Gitu. Cuman japri. Ini japri ya. Juga sih. Yang di japri bukan kitanya, panitianya kan begitu ya. Alasannya nanya doang. Ini ramanya besok kita kecil amat. Ini yang gede dibawa sama jamaah di sebelahnya tuh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ian ini itu kelakuan Ian. Jadi pengalaman tahlil ya. Nah itu ya. Jadi ayo kita muliakan mereka. Jangan diintimidasi, jangan dimusuhi. Sebab kalau kita memusuhi orang-orang yang dimuliakan Allah, mengintimidasi orang-orang yang dimuliakan Allah, maka akan berbalik ke kita. Ini Masya Allah. Jangan pernah membenci ulama, siapapun dia. Karena warasatul anbiya, kecuali ulama syuh ya. Ulama yang memang mengajarkan tentang dunia atau mencari keuntungan dunia. Tapi ilmunya tetap kita ambil. Ini Masya Allah. Ya kita belum sampailah kesabaran kita seperti Rasulullah SAW. Tapi sedikitlah kita meniru sesuai dengan kekuatan dan karakter kita, itu luar biasa indah. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Itu udah jelas dikasih tahu. Bahkan tidurnya ulama, meremnya ulama itu lebih bagus dibanding orang-orang yang ibadah tapi bodoh. Hanya orang yang ibadah bodoh. Sholat kita kan masih sholat yang bodoh. Sholat bodoh nggak gitu?
Lang sholat kita itu diancamnya sama dunia mulu. Makanya kita hafal 4 rakaat dohor tapi sering lupa. Sholat kita, Masya Allah. Wayahnya gajian ya. Sholat udah goyang. Urusan dunia itu masuk ketika kita ibadah. Tapi orang alim itu tidurnya aja lebih baik. Kenapa? Karena orang alima ainuhu yanam wa qalbun la yanam. Orang-orang alim itu matanya merem tapi hatinya melek. Kalau kita kan lagi begini, matanya melek, hatinya merem. Gue yakin lu ngayal kemana-mana ini. Ada yang mikirin mobil kagak nyampe-nyampe, gue kapan nariknya ini. Ada yang mikirin kontrakan, gue minta pulang kejar-kejar yang punya rumah ini. Ada yang mikirin leasing lah segala macam. Apalagi tadi habis sebelum berangkat beli nasi uduk yang dagang jandanya cakep banget. Jadi pikiran di majlis itu. Balik lagi olahraga. Ini pengajian cepet ngapa? Gue pengen balik lagi nih. Gue kurang ngambil bawangnya doang. Kita mematan melek tapi hati kita tidur. Tapi orang alim tidur ditakutin oleh setan. Bahkan lebih baik daripada orang ibadahnya yang jahil. Kenapa? Karena ainuhu yanam wa qalbun la yanam. Hati mereka mah tetap terbuka kalaupun mata mereka terpejam rapat. Makanya asma Allah 24 jam mereka sebutin. Bahkan bisa jadi ngigonya aja zikir. Beda sama ngigonya kita. Ngigonya kita mah pengen didengerin sama bini nih, nyebut kagak nih kan begitu. Nyebut aja sekali rini kelar nih. Emang lagi diancam gitu. Ya Allah. Bagaimana supaya hati kita tetap terbuka, Bang? Hayo taruh asma Allah. Sebab di hati inilah kumpulnya syaitan dan penggoda. Kalau Allah ditaruh insya Allah, atau Allah cuma ada di hati, maka urusan-urusan yang lainnya nggak lagi bermakna dan berharga. Itu Masya Allah subhanallah ya. Jadi naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Orang-orang yang alim tidurnya itu lebih baik daripada orang-orang yang sedang ibadah tapi mereka jahil. Kemudian man ta'alama baban minal ilmi ya'malu bih aw lam ya'malu bih kana afdalu min an yusalli alfan raka'atin tatawwu'an. Ini dahsyat ini. Jadi kita kumpul sama orang alim nih. Kita belajar nih. Sehari ini kita dapat 1 bab misalnya, bab air. Belajar sama Ustaz Ismak dapat bab air. Ada 4 macam air. Ada 7 air mutlak. Makna mustakmal. Apa itu air mustamas? Dapatlah bab toharo ini, bab air 1 bab ngaji nih malam ini. Itu diamalin ataupun tidak diamalin. Misalnya dapat ilmu kita diamalin ataupun gak diamalkan, itu lebih baik derajatnya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bisa ente bayangin itu. Diamalin ataupun tidak diamalkan. Apalagi kalau diamalin, diajarin bab wudu, diamalkan tata cara wudu yang terbaik. Udah dahsyat lagi. Diamalkan ataupun tidak diamalkan, ini derajatnya lebih baik daripada 1000 sholat sunnah 1000 rakaat. Kok nggak diamalin lebih baik? Karena kalau orang sudah punya ilmu pengen kembalinya enak. Kalau orang sudah belajar jauh dia kemana-mana pengen baliknya tahu jalannya. Makanya kayak kita ini semua kan baliknya bakalnya ke surga, betul nggak? Nabi Adam asalnya dari mana? Dari surga, turunin di dunia. Setelah itu Nabi Adam balik kemana? Berarti anak cucunya kayak kita baliknya kemana? Karena kita nggak tahu awal keluarnya, kita banyak melalang buana sehingga kita lupa mampir di neraka. Mampir sebelah neraka mas. Asal kampung kita surga, seharusnya pulang ke surga. Jadi orang kalau nuntut ilmu itu tahu dasarnya, maka dia kemana-mana tetap akan kembali kepada dasarnya. Makanya tetap diamalkan, tidak diamalkan lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah ya. Terakhir, man zara aliman faka'anna mazarani wa man safaha aliman
faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya jalastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang datang silaturahmi kepada ulama, apa kata Rasul? Sesungguhnya dia sedang bersilaturahmi kepadaku, datang kepadaku. Kemudian siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, sesungguhnya dia sedang bersalaman denganku. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, sesungguhnya dia sedang duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka dia akan duduk bersamaku fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Kira-kira kalau kita duduknya bareng Rasul di hari kiamat, neraka apa surga? Surga. Kita datang nih. Ada lumayan waktu lah, datang ke misalnya ke Abah Romli, datang kemana, ke ulama. Soang. Kenapa mesti didatangin? Karena mereka dimuliakan Allah. Ini kan kadang kala kita kebalik. Kalau di surga udah lumayan nih bang. Dulu di surga ustadznya yang nunggu jamaah, ya kan? Ustadz jam 8, jamaah 10 kan ya, jam 10 datang. Ustadznya jam 8 loh, jamaahnya jam 10. Kita udah 6 kali mimpi itu kalau tidur. Proses. Sekarang proses kan dikit-dikit. Karena udah dapat hidayah. Jadi kita datang ke ulama-ulama seperti kita datang ke Rasulullah, karena al ulama warasatul anbiya. Datang kita ke Rasulullah. Makanya kalau mau umrah, mau haji, mau apa, ayo kunjungin terus ulama. Sekelas orang ulama aja, ngunjungin ulama-ulama tuh sampai kemana-kemana segala macam itu. Yang ziarah kemana-mana itu padahal mereka ulama, karena mereka paham. Bersalaman dengan ulama seperti bersalaman dengan Rasulullah, seperti mereka bersalaman denganku. Makanya sama ulama salaman, jangan ulama cos, salamannya cos. Bahkan ketika sampean bersalaman dengan ulama itu sebelum dilepas rontok dosanya. Makanya kalau salaman sama ulama pegangin terus bang, gitu sampai ulamanya ngambek belum gitu. Ini kan cara Rasulullah. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, berarti dia sedang duduk bersamaku di dunia. Tadi wong kang soleh kumpulono, datang ke abai, ke kiai, ke ulama, ke asatidz. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka dia akan duduk bersamaku fi yaumil qiyamah, dan dia akan duduk bersamaku di hari kiamat. Itulah sumber-sumber kita mendapatkan hidayah. Kenapa saya bilang mendapatkan hidayah? Karena yang ngaji di sini rata-rata sudah menjelang senja, gitu loh. Umur kita udah bukannya lagi orang-orang yang diampuni dosanya atau diberikan keringanan dosanya. Kita yang ketika melakukan dosa ya sudah tercatat apa yang kita lakukan. Sementara ibadah kita yang kemarin masih kurang, ayo sisa hidup kita ke depan pakai buat keseriusan ibadah agar kita husnul khatimah dan kita mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.